Saudara sekalian, selamat pagi. Terpujilah Tuhan, pemelihara dan menolong kita semua. Pagi ini kita akan sejenak merenungkan sabda Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Dan saya beri tema renungan pagi ini, harga yang terlalu mahal. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kau layani, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk membawa makan untuk kamu di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari air sungai itu. Tetapi sudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Dan hujan tiada turun di negeri itu. Saudara sekalian, apa yang kita baca adalah kisah yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Elia. Adalah suatu realita bahwa pada waktu itu Raja Israel, Ahab, menikah dengan seorang wanita yang terkenal karena jahatnya, namanya Ismail. Karena kekuasaan dan pengaruh raja serta istrinya, maka umat Israel terseret kepada perilaku tercela, membelakangi Tuhan, menyembah berhala. Sangat ironis. Tetapi sekali lagi, itu realita yang terjadi. Dalam situasi itu, kemudian Tuhan menyuruh nabinya, Nabi Elia, untuk mengatakan sabda Tuhan kepada Raja Ahab. Dan dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini tidak akan ada hujan kecuali dia mengatakannya. Dan saudara, setelah dikatakan itu, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elia untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Di sungai kecil namanya sungai Kerit. Di situ Tuhan katakan, kau bisa minum air di situ, bersembunyilah di situ, dan aku telah menyuruh burung gagak untuk mengirimkan makan bagimu pagi dan sore. Dan benar apa yang dikatakan oleh Elia. Negeri itu mengalami kekeringan sangat dahsyat. Penderitaan dialami oleh umat Israel. Kurang pangan, hilang damai sejahtera, kesusahan dan derita melanda. Bahkan binatang-binatang pun ikut membayar harga. Harga itu terlalu mahal. Saudara sekalian, kalau umat Allah yang telah mendengar dan mengenal Allah dan kemudian membelakangi Tuhan Allah dan mengabaikan sabda Tuhan, maka konsekuensi atau akibatnya adalah sangat mahal. Dan itu yang dibayar oleh orang Israel. Penderitaan dan damai sejahtera hilang karenanya. Saya yakin ini menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai orang beriman, mari kita mengikuti Tuhan dan mentaati Tuhan dengan segala kesungguhan. Mendengarkan firman Tuhan itu berarti juga mentaati firman-Nya. Karena apa, saudaraku? Karena kalau kita membelakangi dan mengabaikan sabda Tuhan, maka harga yang dibayar akan sangat mahal. Seperti orang Israel. Bahkan Nabi Elia saja ikut membayar sebagai konsekuensi dari apa yang terjadi. Dia tinggal mengungsi di tepi sungai, dia minum air sungai, kesepian, tiada kawan dan teman. Saudaraku, sangat penting bagi kita. Di zaman yang modern ini, jangan hanya kita berjuang dan bekerja mencari uang, tapi carilah Tuhan, taatilah Tuhan. Sebab kalau tidak, terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari apa yang kami baca dari sabda Tuhan, bahwa Tuhan selalu menghendaki ketaatan dan iman dengan segala kesungguhan, supaya damai sejahtera dan berkat Tuhan tercurah. Namun manakala manusia membelakangi Tuhan dan mengabaikan sabda Tuhan, harga yang dibayar oleh manusia akan sangat mahal. Terima kasih untuk kebenaran ini. Tolong kami dalam berbagai aktivitas kehidupan, supaya kami selalu dengar-dengaran kepada sabda Tuhan dan taati firman Tuhan. Karena dengan itu pemeliharaan Tuhan akan nyata. Damai sejahtera Tuhan akan selalu ada. Terima kasih kepadamu. Mohon berkat-Mu untuk gereja Tuhan GKNF yang pada bulan depan akan merayakan HUT yang ke-40.
Mohon berkat-Mu juga untuk negeri tercinta yang pada tahun depan akan mengadakan pesta demokrasi, pemilu dan pilpres. Doa kami supaya semuanya terpelihara baik, damai, aman, tentram untuk Indonesia. Berkat Tuhan bagi negeri ini. Mohon berkat untuk kami semua, aktivitas kami hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.